Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana minal adam wa 'allamnahu ma lam na'lam wa wahabna ala fitratis salimah wa suratil karimah wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah wa kana fadlullahi 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah ar-razzaq al-quwwah al-matin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimin dan muslimat, pemirsa di mana berada, marilah kita membahas tentang surat An-Naba. Sebelum nyampe ke ayatnya, marilah kita simak di antara yatasaalun, di antara lafal adim. Jadi sebelum dibaca ayatnya, kita membahas tentang apa bedanya yatasaalun panjang. Tentu berbeda artinya. Kalau yatasaalun bertanya-tanya, kalau panjang beda, akan dijelaskan nanti setelah dibaca ayatnya. Adim juga, marilah kita sebelum dibaca ayatnya, adim itu banyak. Ambil kita 6 contoh. Azomah sudah besar, ya'dumu sedang membesar, azman benar-benar besar, wa ma'dhaman besarnya luar dalam, adimun ada yang membesarin, yang tukang membesar. Ini bedanya mufrad dengan jamak, bedanya adim. Jadi panjang untuknya. Adim jamak dari adman. Dan marilah kita simak, perhatikan di antara bedanya arti dan makna dan muradihi. Apa bedanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil nabail 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Allah subhanahu. Ayatnya menjelaskan tentang debat. Ada apa, kata Allah? Kalian saling berdebat. Artinya saling beradu mulut. Itulah anin nabil adim, dari berita-berita yang tidak kunjung selesai. Adim ini jamak dari atman, benar-benar besar. Setelah adim tidak ada ujungnya, artinya tidak kunjung selesai. Apa yang tidak kunjung selesai? Alladzi, yang masalahkan apa? Hum fihi mukhtalifun, di antara kalian di dalamnya, mukhtalifun berbeda pendapat. Dijawab dengan Al-Quran, dengan Allah, kalla semuanya itu saya lamun, akan aku kasih tahu.
Summa kalla saya'lamun. Dan satu lagi, Allah akan ngasih tahu. Contohnya, yang debat itu apa? Mulai sejak anak kecil, yaitu belajar, anak-anak belajar madrasah antara sekolah ke sekolah, SMP, SMA, beradu mulut, bertengkar, sampai bertengkar akibat dari debat. Kata satunya benar, kata satunya benar, akhirnya sama-sama benar. Jadilah pertikaian, pertumpahan darah. Allah subhanallah, belajarnya dari ilmu menjadi debat, mencari ilmu menjadi debat. Terus apa debat lagi? Antara suami istri debat, bertengkar. Karena apa? Ya gak memiliki. Kalau suaminya punya ilmu, tidak mungkin. Kalau debat itu tidak ada ujungnya. Kata suami, yang benar saya. Kata istri, kalau ada dalil baru berhenti. Debatnya agak marah. Ada debat di antara orang tua dan anak. Anaknya bodoh, orang tua bodoh. Gak selesai-selesai. Kalau salah satu ada yang belajar ada ilmunya yang satu, cepat diserahkan kepada Allah. Nah, itu yang namanya debat. Tetangga sama tetangga berdebat, beradu mulut. Bahkan sampai menjadi pertumpahan darah karena akibat yang satu pakai akal, yang satu pakai akal. Kalau punya tetangga yang satu alim, yang satu bodoh, itu pasti salah satunya ngalah, gak mau tengkar, gak mau debat, gak mau apa. Itu hasilnya dari ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting, belajar dan belajar. Kenapa? Ya, itu adalah mengurangi antara debat. Di antara agama lain, beda agama berdebat. Karena berdebatnya lain agama, tidak kunjung selesai. Yang satu benar, yang satu benar. Jadi keyakinan kalau pakai akal tidak kunjung selesai. Karena Allah nanti yang akan menjawab. Kalau sama-sama salah, ya pasti tempatnya di neraka. Kalau ada yang benar, yang satunya ya pasti masuk surga. Kan gitu. Jadi di antara anak dan orang tua harus patuh. Di antara pemimpin dan lain harus patuh. Jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin negara harus patuh. Tetapi kata Allah, patuhlah sama Allah dan sama Rasul dan pemerintah. Yang ini yang nomor 3, walaupun orang tua salah itu jangan ikutin. Kata Allah, farudduhu ilallah. Kalau orang tua salah jangan ikutin, jangan debatin, mengalah, hanya harus peringatin, harus ngasih peringatan sama orang tua kalau ada ngerti. Itu adalah namanya orang yang berilmu. Kalau gak berilmu, orang tua dibunuh. Aduh, masya Allah, Alhamdulillah min dzalik. Banyak di mata kita kejadian di mana-mana. Di antara suku dan suku saling debat. Jadi debat ini tidak ada putusnya. Padahal ini membahas tentang adil sampai kemana-mana. Karena yang namanya adil itu tidak
adim, bukan adim. Tidak kunjung selesai. Di antara pemerintah dan rakyat juga berbeda pendapat. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperbaiki di antara, atau publik bisa memperbaiki di antara terjemah supaya anak-anak belajar ini bisa mengerti tentang arti bahasa Arab. Karena saya juga pernah di Arab Saudi kurang lebih 11 tahun. Memang yang tiap hari debat terus. Karena saya pakai dalil, walaupun orang Arab segalak itu, kalau pakai dalil Allah berhenti. Tidak panjang, sah-sah bilangnya. Karena orang itu kesemuanya pemahaman, walaupun bahasa Arab tidak, orang Arab tidak memahami tentang Al-Quran. Al-Quran ini yang memutuskan. Itulah yang namanya kitab suci. Yang kitab suci itu tidak pasti Allah itu menjawab apabila ada perselisihan di antara pemahaman. Makanya menggunakan keyakinan dengan akal itu kalau tanpa dalil itu kadang-kadang salah. Makanya tidak kunjung selesai pertengkaran dari zaman Nabi sampai sekarang. Al-Quran kenapa suci? Al-Quran ini diturunkan di zaman Rasulullah sampai sekarang terjadi pertengkaran, debat. Ya, pertengkaran itu adalah debat, adu mulut. Jadi emosi. Yang bisa nahan emosi siapa? Ilmu. Karena ilmu itu yang melarang, yang ngasih tahu benar. Kata Ar-Rahman, Allah itu benar-benar sayang pada hambanya. Ar-Rahim penuh kasih sayang kepada hambanya. Itulah sama Allah dijelaskan di antara yang haram, di antara yang syubhat, udah ada semuanya di Al-Quran. Demikian dulu, jangan terlalu panjang. Insyaallah lain kali nanti bisa disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.